Salam, perkenalkan nama saya Rani Perbina dari Prodi PAK. Di sini saya akan melakukan praktek penginjilan dengan Kak Vera. Nah, saya mau langsung kasih pertanyaan ke Kak Vera. Misalnya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin masuk surga? Iya. Yakin. Kenapa? Karena kan di dalam Alkitab udah dijelaskan kalau Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib itu untuk menembus dosa. Jadi sekarang tergantung kita yang menentukan sekarang. Melalui iman dan perbuatan baik itu kita pasti bisa gitu. Jadi kalau karena jawaban Kak Vera gitu, misalnya Kak Vera masuk surga menghadap Tuhan, terus Tuhan bertanya, mengapa saya mengizinkan kamu masuk surga? Jadi jawaban Kak Vera apa? Jadi kan seperti yang udah dibilang tadi, karena aku itu adalah anaknya dan dosaku udah ditebus oleh darah Bapa. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Surga tidak dapat dibeli atau tidak pantas kita peroleh. Kalau misalnya nih ada orang kaya, dia itu suka membantu orang miskin, orang yang lagi butuh dalam segi harta materi kan. Tapi dia itu cuman kayak apa ya, kayak mau agar dianggap orang lain baik, rendah hati. Tapi itu gak ikhlas, itu cuman kayak cari-cari muka di dunia aja. Itu berarti dia kan masuk surga atau tidak? Padahal dia suka memberi, suka membantu orang, tapi dengan hati yang gak ikhlas, gak tulus. Itu gimana menurut kakak? Jadi kan sekarang apa yang kita miliki itu kan berasal dari Tuhan. Berarti yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan itu untuk mencari muka sama orang lain, berarti Tuhan itu marah gitu. Artinya kita menjadikan milik Tuhan itu sebagai alat untuk melakukan kesombongan. Sedangkan Tuhan menyuruh kita untuk merendahkan hati. Kalau kita udah membuat harta itu sebagai alat untuk menyombongkan diri, artinya kita udah tinggi hati dan Tuhan udah gak suka itu gitu. Betul. Sekarang coba deh kakak buka dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, berarti dari kitab ini tadi bertolak belakang dong sama orang yang mau membantu tapi dengan kesombongan. Iya, dengan kesombongannya. Dan dia itu yakin akan masuk surga karena dia pikir saya kan suka memberi, saya kan sering membantu. Tapi di sini dibilang itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti di dalam Amsal 14 ayat 12 juga dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seperti ini bisa kita kaitkan seperti contoh yang sudah sebelumnya kita bahas, seperti orang kaya yang suka memberi, suka membantu, tetapi dengan tidak ikhlas hati, dia beranggapan bahwa dengan memberi, dengan membantu orang, itu sudah pasti dapat menjadi jalan mereka untuk menuju ke surga. Sedangkan itu tidak, hal yang dilakukannya itu tidak sepenuhnya dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia cuma meninggikan dirinya di dunia. Sedangkan Tuhan meminta kita untuk melakukan segala sesuatu kebaikan itu dengan rendah hati, dengan ketulusan hati. Jadi dengan melakukan kebaikan, walaupun Anda sering membantu, menolong orang, tapi dengan
ada niatan yang lain, itu sama saja nol di mata Tuhan. Seperti misalnya saya membuat, misalnya Kak Pera akan datang ke rumah saya, terus karena Kak Pera datang ke rumah saya senang, saya ingin membuat kue. Kita tahu kalau membuat kue itu kan memerlukan telur kan ya. Saya menyediakan 10 telur. Telur pertama, kedua, ketiga sampai ke 9 itu semuanya bagus. Sedangkan telur yang ke-10 itu busuk. Tapi itu tetap saya campur semua untuk bisa membuat jadi adonan. Terus itu akan saya sajikan kepada Kak Vera. Menurut Kak Vera layak atau enggak saya sajikan itu? Enggak kan? Harusnya kalau memang telurnya cuma 9, ya udah buat aja tepungnya untuk 9 telur gitu, nggak usah dicampurin lagi yang busuk. Karena walaupun yang bagusnya 9 tapi yang busuknya 1, kalau dicampur itu akan menjadikan yang 9 itu menjadi sama dengan yang 1 itu gitu. Tentang telur yang tadi juga bisa kita simpulkan bahwa Tuhan itu menuntut kita untuk menjadi sempurna, melakukan hal-hal yang sempurna, bukan seperti timbangan kayak orang kaya tadi. Karena ada keinginan, jadi dia membuat kebaikan, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tapi di balik itu semua, walaupun kita sering melanggar perintah Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap berperilaku adil kepada kita. Karena Tuhan itu tidak seperti seorang kakek yang kalau kita tahu kan, kalau kakek itu kasih tapi kadang tidak adil. Mungkin dia kasih kepada kedua cucunya, tapi mungkin dia lebih banyak memberi kepada cucunya yang satu lagi misalnya, yang lebih kecil mungkin. Itu artinya dia kasih tapi tidak adil. Tapi bisa juga kita buat contohnya seperti polisi. Seperti kita tahu kan kalau polisi itu adil tapi tidak kasih. Walaupun tadi mertuanya yang lewat tapi itu melanggar aturan, tetap diberikan hukuman. Iya. Jadi itu bisa kita ambil contoh dari polisi, adil tapi tidak kasih. Sedangkan Tuhan, dia mengasihi kita seperti seorang kakek, tapi dia juga adil untuk menghukum. Jadi sekarang Kak Vera mau nggak hidup yang kekal? Mau ya. Mau. Caranya dengan iman yang menyelamatkan, dengan cara membuka hati kita menerima Tuhan melalui doa kita. Karena percaya Yesus, kita cukup percaya kepada Yesus untuk keselamatan yang kekal. Karena tidak ada manusia yang benar, tidak ada satu pun manusia yang benar, hanya Yesus yang benar. Karena Yesus lahir sendiri dari Roh Kudus, sedangkan kita lahir dari benih dosa. Jadi hanya Yesus yang kekal. Nah, jadi dari beberapa contoh-contoh yang kita buat tadi, jadi Kak Vera yakin nih udah masuk surga? Iya, karena kayak yang udah dibilang pertama kali tadi, kalau Allah itu mati di kayu salib dan darahnya itu menembus dosa kita manusia. Betul. Ia mati di kayu salib dan bangkit dari maut untuk menembus dosa kita, dan dia menyediakan tempat kita di surga dengan cuma-cuma. Tapi dengan cuma-cuma pun kita harus melandasinya dengan iman. Iman yang seperti apa? Karena iman ini juga ada dua macam ya. Iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu seperti apa? Contoh seperti percaya sekalipun tidak tahu. Dia percaya Tuhan itu ada, tapi kalau kita tanya Tuhan itu siapa, dia bahkan nggak tahu. Jadi dia cuma percaya Tuhan itu ada, iya ada. Terus iman yang berdasarkan akal budi saja. Kalau kita tanya, kamu beriman? Iya, saya beriman. Tapi nggak tahu itu gimana imannya itu apa, gimana imannya kepada Tuhan. Cuman iya, saya beriman gitu aja. Terus iman yang tidak menyelamatkan itu juga iman yang tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatan. Seperti contoh yang tadi,
karena dia sering membantu, itu karena kemampuan saya, itu karena kepintaran saya. Dia tidak mengandalkan. Nah, dari semua penjelasan atau contoh-contoh yang kita buat dari awal tadi, Kak Vera, apakah hal ini masuk akal menurut kakak? Iya, karena kita sudah mengimani, kita sudah percaya, kita sudah menerima mukjizat Tuhan, segala sesuatu, segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan, kita dapat merasakan, dan kita mengimani itu, otomatis itu sudah ada di dalam akal dan pikiran kita gitu. Jadi ya menurut aku masuk akal. Jadi menurut jawaban Kak Vera masuk akal. Jadi mulai sekarang mau gak Kak Vera menerima karunia hidup yang kekal itu? Tentu aja mau ya kan? Karena kita tahu bahwa di dunia ini sifatnya hanya sementara, kehidupan kita hanya sementara. Karena kehidupan yang kekal itu nantinya adalah kehidupan setelah kita meninggalkan dari dunia ini. Jadi selama kita hidup yang sebentar di dunia ini, kita harus menghidupkan iman kita, mengimani ke Kristus dalam hidup kita. Jadi sekarang kita udah, Kak Vera juga udah percaya ya dengan segala kuasa Tuhan, dengan segala kuasa Tuhan. Percaya dong. Percaya. Nah, kalau gitu untuk menyempurnakan topik-topik atau penjelasan yang udah kita bahas ini tadi, kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana perlindungan Tuhan Kau masih menjaga dan melindungi kami. Terima kasih atas berkat-Mu, karena praktek penginjilan kami dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa mampu menghidupkan iman kami di dalam kehidupan kami yang sementara ini, mampu kami membenarkan diri kami, mampu kami untuk melakukan firman Tuhan tanpa ada hal yang ingin kami capai lainnya, tapi kami melakukan semuanya itu berdasarkan hati kami, karena kami melakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus, bimbing kami, tuntun kami untuk bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya ampunkan kesalahan